Namaku Ratna, usia 35 tahun, sudah menikah hampir 12 tahun, dan punya satu anak yang sekarang duduk di bangku SMP. Kalau dilihat dari luar, hidupku kelihatan baik-baik saja. Suami bekerja tetap di sebuah perusahaan logistik, penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah ini memang tidak besar, tapi milik sendiri, hasil cicilan bertahun-tahun yang akhirnya lunas 2 tahun lalu. Lingkungan tempat tinggal juga tenang, tetangga saling kenal, jarang terdengar masalah. Banyak orang mungkin akan bilang aku perempuan yang beruntung, tapi hanya aku yang tahu. Di balik semua itu, ada rasa sepi yang pelan-pelan tumbuh tanpa aku sadari. Seperti lumut yang merambat di dinding lembab, awalnya tak terlihat, lalu tiba-tiba sudah menutupi sebagian besar permukaan. Suamiku sebenarnya orang baik, tidak kasar, tidak pernah main tangan, tidak pelit soal uang. Tapi sejak 2 tahun terakhir, dia berubah. Bukan berubah jadi jahat, hanya menjauh. Pulang makin malam, wajah selalu terlihat lelah, obrolan makin pendek. Dulu, kami bisa duduk berdua di ruang tamu sambil menonton televisi, saling cerita hal remeh, tertawa tanpa alasan jelas. Sekarang, setelah makan malam, dia lebih sering langsung masuk kamar, rebahan sambil main ponsel atau tertidur dengan televisi masih menyala. Katanya capek, katanya banyak tekanan di kantor. Awalnya aku memaklumi, aku tahu mencari uang tidak mudah, apalagi posisi dia makin tinggi, tanggung jawab juga makin berat. Aku berusaha jadi istri pengertian, tidak banyak menuntut. Tapi hari demi hari berlalu, dan jarak itu tidak mengecil, malah terasa makin lebar. Obrolan kami cuma sebatas hal-hal penting, tanya makan, jawab singkat. Tanya anak sudah belajar atau belum, dijawab sambil lalu. Kalau aku cerita tentang hal-hal kecil seperti kejadian lucu di rumah atau gosip ringan dari tetangga, seringkali cuma dibalas anggukan atau gumaman. Aku mulai merasa seperti tinggal serumah dengan orang asing. Ada di satu atap, tapi dunia kami berbeda. Anakku Raka juga mulai besar dan punya dunianya sendiri. Pulang sekolah dia langsung masuk kamar, belajar atau main ponsel. Aku tidak menyalahkan dia, usianya memang sedang ingin mandiri. Tapi itu membuat rumah ini semakin sunyi. Pagi hari ramai sebentar, lalu sepi sampai sore. Malam pun tidak banyak suara. Kadang aku duduk sendiri di dapur, menatap meja makan yang bersih, bertanya dalam hati, sejak kapan hidupku jadi seperti ini? Saat itulah kami memutuskan merenovasi bagian dapur dan belakang rumah. Atapnya sudah lama bocor, tembok mulai lembab, dan saluran air sering mampet. Awalnya suamiku menunda-nunda, tapi setelah hujan besar membuat air menetes tepat di atas kompor, akhirnya dia setuju. Dari rekomendasi tetangga depan, datanglah seorang tukang harian bernama Dimas. Katanya orangnya rajin, kerjanya rapi dan sopan. Aku tidak terlalu peduli siapa yang datang, yang penting pekerjaannya beres. Hari pertama Dimas datang, aku cuma menganggapnya seperti tukang pada umumnya. Usianya mungkin awal 30-an, badannya kurus tapi terlihat kuat, kulitnya agak gelap karena sering kerja di luar. Pakaiannya sederhana, kaos lengan pendek dan celana kerja yang sudah banyak bekas cat. Cara bicaranya sopan, suaranya tidak keras. Dia menyapa sambil menunduk sedikit, memperkenalkan diri, lalu langsung melihat-lihat area yang akan dikerjakan. Suamiku hanya sempat ngobrol sebentar dengan Dimas pagi itu karena harus berangkat kerja. Setelah itu, aku yang lebih banyak di rumah. Aku menyiapkan kopi dan gorengan sederhana untuk Dimas sekadar basa-basi sebagai tuan rumah. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali, bahkan terlihat sungkan. Hal kecil, tapi membuatku merasa dihargai. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai bekerja rutin dari pagi sampai sore. Suara ketukan palu, gesekan semen dan langkah kakinya membuat rumah yang biasanya sepi jadi terasa hidup. Aku masih menganggap semuanya biasa saja. Aku melakukan rutinitasku seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tapi perlahan aku mulai menyadari satu hal. Dimas berbeda dari tukang-tukang yang pernah bekerja di rumah ini sebelumnya. Dia sering menyapa, bukan sekedar panggilan singkat atau teriakan dari kejauhan. Dia bertanya hal-hal kecil. Tanya anakku sekolah di mana, kelas berapa, tanya aku masak apa hari ini. Kadang bercanda ringan soal hujan atau panas. Semua itu sebenarnya sepele. Tapi entah kenapa, percakapan kecil itu terasa hangat. Terasa seperti ada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Aku tidak pernah berpikir macam-macam waktu itu. Setidaknya aku meyakinkan diriku begitu. Aku hanya merasa ada suasana baru di rumah.
Rumah yang biasanya sunyi saat siang, mendadak terasa punya denyut. Ada suara orang lain, ada interaksi. Aku merasa tidak sendirian. Suatu siang, saat aku sedang memotong sayur di dapur, Dimas masuk sebentar untuk mengambil air minum. Dia berdiri di dekat pintu, tidak berani masuk jauh-jauh. Kami ngobrol sebentar. Dia cerita soal proyek sebelumnya yang lokasinya jauh, harus berangkat subuh, pulang malam. Cara dia bercerita sederhana, tidak dibuat-buat. Aku mendengarkan sambil sesekali menanggapi. Rasanya seperti ngobrol dengan teman lama, padahal kami baru kenal. Aku menyadari satu hal yang membuatku sedikit gelisah. Saat Dimas berbicara, aku benar-benar mendengarkan. Tidak seperti saat suamiku berbicara tentang pekerjaannya, yang sering tidak aku pahami dan akhirnya jadi monolog. Dengan Dimas, percakapan mengalir. Aku merasa hadir penuhnya dalam percakapan itu. Dan yang lebih mengganggu, aku menikmati perasaan itu. Setelah Dimas kembali bekerja, aku berdiri lama di dapur, menatap potongan sayur yang belum selesai. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa hal sederhana seperti itu bisa membuatku merasa berbeda? Aku menepis pikiran itu. Aku bilang pada diriku sendiri, ini cuma karena aku kesepian. Siapapun yang mengajak aku ngobrol mungkin akan membuatku merasa sedikit lebih hidup. Tidak ada yang salah. Hari demi hari berlalu, dan pola itu berulang. Dimas selalu sopan, tidak pernah melewati batas. Dia tidak pernah menatapku aneh, tidak pernah bicara yang tidak pantas. Justru itu yang membuatku nyaman. Aku merasa aman, merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar istri atau ibu. Suamiku hampir tidak menyadari perubahan di rumah. Dia pulang malam seperti biasa, makan, lalu tidur. Kadang dia melihat hasil kerja Dimas dan memuji secara singkat. Aku menyampaikan laporan seadanya tentang progres renovasi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tanya jawab mendalam. Aku mulai berhenti berharap ada. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Dimas terpaksa berhenti bekerja lebih awal. Aku menawarkan teh hangat. Dia duduk di teras belakang, memandang hujan. Kami ngobrol lebih lama dari biasanya. Dia cerita soal hidupnya, tentang orang tuanya di kampung, tentang pekerjaan yang tidak menentu, tentang keinginannya punya rumah sendiri suatu hari nanti. Aku mendengarkan, dan entah kenapa, aku merasa tersentuh. Ada ketulusan dalam cara dia bercerita. Tidak ada keluhan berlebihan, hanya cerita apa adanya. Aku pun tanpa sadar mulai membuka sedikit tentang diriku, tentang rutinitas yang terasa membosankan, tentang rumah yang sepi saat siang. Aku tidak bercerita tentang masalah rumah tanggaku secara detail, tapi cukup untuk memberi gambaran bahwa hidupku tidak sesempurna yang terlihat. Dimas mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Dia tidak memberi nasihat, tidak menghakimi, dia hanya mendengar, dan itu cukup. Saat hujan reda dan Dimas pamit pulang, ada rasa aneh di dadaku. Bukan rasa bersalah, bukan juga rasa senang yang berlebihan, lebih seperti getaran kecil yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mencoba mengigari itu, tapi perasaan itu menetap. Malam itu, aku duduk di ranjang memandangi suamiku yang sudah tertidur. Wajahnya terlihat lelah. Aku tahu, dia juga berjuang dengan caranya sendiri. Aku tahu dia tidak bermaksud membuatku merasa sendirian, tapi kenyataannya, aku memang merasa sendiri. Dan di celah kesepian itulah, benih-benih yang seharusnya tidak ada mulai tumbuh. Aku tidak tahu saat itu, bahwa perasaan kecil yang aku anggap sepele akan membawaku pada pilihan-pilihan yang kelak mengubah hidupku. Yang aku tahu, malam itu aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku bukan perempuan sekuat yang aku kira. Dan kesepian, jika dibiarkan, bisa menjadi pintu bagi hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan. Hari-hari berikutnya, Dimas semakin sering bekerja sendirian di rumah karena tukang lain hanya datang kalau ada pekerjaan berat yang memang butuh tenaga lebih. Pagi-pagi sekali dia sudah datang, membawa peralatan, lalu langsung ke belakang rumah. Aku biasanya di dapur atau di ruang tengah, melakukan rutinitas yang itu-itu saja. Tapi meski kami berada di ruang berbeda, entah kenapa selalu ada obrolan kecil yang terjalin. Kadang hanya teriakan singkat menanyakan sesuatu. Kadang dia masuk sebentar ke dapur untuk ambil minum, dan dari situlah percakapan dimulai. Awalnya hanya soal cuaca, tentang panas yang terasa lebih menyengat hari itu, atau hujan semalam yang membuat lantai belakang jadi licin. Lalu berkembang ke bahan bangunan, soal semen yang cepat kering, atau keramik yang warnanya ternyata lebih terang dari perkiraan. Hal-hal sederhana,
remeh, yang sebenarnya tidak penting. Tapi aku menikmatinya. Percakapan itu seperti jeda di tengah hari-hariku yang monoton. Perlahan, obrolan kami bergeser ke hal yang lebih personal. Tidak langsung, tapi mengalir begitu saja. Suatu siang, saat aku menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng, Dimas bercerita bahwa dia belum menikah. Nada bicaranya datar, seolah itu hanya informasi biasa. Aku menanggapi seadanya, bertanya balik dengan sopan. Dari situ aku tahu, dia pernah hampir menikah beberapa tahun lalu. Undangan sudah dicetak, keluarga sudah tahu, tapi semuanya batal, karena pasangannya memilih pergi dengan orang lain. Cara dia menceritakan itu tidak dramatis. Tidak ada keluhan panjang, tidak ada amarah yang meledak. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku terdiam sejenak. Seperti ada luka yang sudah lama. Tidak lagi berdarah, tapi bekasnya masih terasa. Entah kenapa aku merasa kasihan. Bukan kasihan berlebihan, hanya perasaan simpati yang muncul begitu saja. Aku bilang padanya bahwa hidup memang kadang tidak adil. Dia tersenyum tipis lalu mengangguk. Sejak hari itu, aku mulai lebih sering menyiapkan minum dan makanan kecil. Awalnya terasa wajar. Aku hanya ingin jadi tuan rumah yang baik. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Lama-lama aku menunggu momen itu. Menunggu waktu dia berhenti bekerja sebentar, duduk di kursi dapur atau di teras belakang, lalu kami mengobrol. Aku bahkan mulai memperhatikan jam. Kapan biasanya dia istirahat, kapan biasanya dia ke depan untuk minum. Tanpa aku sadari, aku juga mulai lebih memperhatikan penampilanku. Bukan berdandan berlebihan, tapi aku tidak lagi asal pakai daster lama. Aku memilih baju yang lebih rapi, menyisir rambut sebelum keluar kamar, kadang menambahkan sedikit bedak. Semua itu aku lakukan sambil meyakinkan diri bahwa aku hanya ingin terlihat pantas sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada maksud lain. Setidaknya itu yang aku katakan pada diriku sendiri. Yang paling membuatku lengah adalah caranya mendengarkan. Saat aku bercerita, Dimas tidak memotong, tidak menyela, tidak mengalihkan pembicaraan ke dirinya sendiri. Dia mendengar dengan sungguh-sungguh, mengangguk di waktu yang tepat, menanggapi dengan kalimat sederhana tapi terasa pas. Saat aku mengeluh capek mengurus rumah sendirian, dia tidak meremehkan. Saat aku bercerita soal suami yang jarang di rumah, dia tidak menghakimi. Dia hanya bilang bahwa pasti berat menjalani semuanya sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi menancap. Tidak ada orang yang pernah bilang begitu padaku dalam waktu lama, bahkan suamiku. Aku pulang ke kamar setiap malam dengan perasaan aneh. Bukan bahagia sepenuhnya, tapi juga bukan bersalah. Seperti ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, tanpa izin. Aku mencoba mengabaikannya. Aku bilang pada diriku sendiri, bahwa ini hanya karena aku butuh teman bicara. Bahwa siapapun yang mau mendengarkan, mungkin akan membuatku merasa seperti ini. Aku masih yakin, aku tahu batas. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak pernah bicara hal yang terlalu pribadi, setidaknya menurut versiku. Tapi batas itu mulai terasa samar, bukan karena dilanggar, tapi karena sering didekati. Suatu sore, Raka pulang sekolah lebih awal karena gurunya tidak masuk. Dia masuk rumah, menyapa, lalu langsung ke kamar. Dimas masih bekerja di belakang. Aku menyeduh teh dan membawanya ke teras. Kami duduk berseberangan. Dimas menanyakan kabar anakku. Aku menjawab singkat. Lalu tanpa sadar, aku bercerita tentang Raka yang mulai sulit diajak bicara. Lebih banyak mengurung diri di kamar. Dimas mendengar, lalu berkata bahwa anak seusia itu memang sedang mencari ruangnya. Bahwa sebagai orang tua, mungkin tugasku hanya memastikan dia tahu kalau rumah selalu jadi tempat pulang. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa menenangkan. Aku merasa dipahami, meski oleh orang yang baru kukenal beberapa minggu. Perasaan itu membuatku sedikit takut. Aku sadar, kedekatan ini mulai mengambil ruang yang seharusnya tidak ia miliki. Malamnya, suamiku pulang dengan wajah lelah seperti biasa. Kami makan malam hampir tanpa bicara. Aku memperhatikan tangannya yang memegang sendok, wajahnya yang tertunduk.
Aku ingin bercerita tentang hari ini, tentang percakapan dengan Dimas, tentang perasaanku yang campur aduk. Tapi aku menahan diri. Aku tahu itu tidak pantas. Aku memilih diam. Tapi diam itu tidak membuat perasaanku hilang. Hari demi hari, rutinitas itu berlanjut. Dimas makin terbuka. Dia bercerita tentang masa kecilnya di kampung, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang adik-adiknya yang masih sekolah. Aku mendengar. Aku merasa seperti orang kepercayaan, dan perasaan itu memberiku kepuasan yang tidak aku sadari sebelumnya. Aku merasa dibutuhkan, dihargai. Aku juga mulai membuka diri lebih banyak, bukan tentang hal besar, tapi tentang perasaan, tentang lelah yang sering aku pendam, tentang rasa sepi yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Dimas mendengar, tanpa menghakimi. Tidak pernah bilang aku berlebihan, tidak pernah menyuruhku bersabar dengan nada menyalahkan. Dia hanya bilang bahwa apa yang aku rasakan itu manusiawi. Setiap kali percakapan kami berakhir, aku selalu berusaha menarik garis di kepalaku. Aku bilang, ini cukup. Aku tidak boleh terlalu jauh. Tapi keesokan harinya garis itu bergeser sedikit. Bukan karena aku sengaja, tapi karena aku merasa nyaman. Aku mulai menunggu suamiku pulang tanpa antusias. Aku mulai lebih bersemangat menunggu pagi, saat Dimas datang. Kesadaran itu membuatku takut. Aku mencoba melawan dengan menyibukkan diri, membersihkan rumah lebih lama, menonton televisi, menelpon saudara. Tapi pikiran tentang obrolan selanjutnya selalu muncul. Suatu hari, Dimas terlihat murung. Pekerjaannya tetap berjalan, tapi dia lebih pendiam. Saat aku menawari minum, dia hanya tersenyum tipis. Aku bertanya, apakah ada masalah? Dia ragu sejenak, lalu berkata bahwa ibunya kembali masuk rumah sakit. Aku merasakan dorongan kuat untuk menenangkan. Aku bilang semoga ibunya cepat sembuh. Aku bilang dia orang baik, pasti kuat. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa aku pikirkan panjang. Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Tidak aneh, tidak intens, tapi cukup membuatku salah tingkah. Dia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Setelah itu, kami sama-sama diam. Ada keheningan yang terasa berbeda. Bukan canggung, tapi penuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan tatapan itu. Aku memikirkan betapa mudahnya aku terseret perasaan. Aku marah pada diriku sendiri. Aku mengingatkan diri bahwa aku punya keluarga. Aku punya tanggung jawab. Aku tidak boleh merusak semuanya, hanya karena merasa diperhatikan oleh orang lain. Aku masih bilang pada diriku sendiri, ini cuma teman ngobrol. Aku masih istri orang. Aku masih tahu batas. Aku bahkan mengucapkannya berulang kali, seperti mantra. Tapi semakin sering aku mengucapkannya, semakin aku sadar bahwa aku sedang berusaha meyakinkan diri, bukan menyatakan fakta. Renovasi hampir selesai. Tinggal beberapa sentuhan akhir. Kesadaran bahwa kebersamaan ini akan segera berakhir membuat perasaanku makin tidak stabil. Aku mulai merasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Dan perasaan itu membuatku sadar akan satu hal yang menakutkan. Aku sudah terlalu jauh secara emosional, meski belum melakukan apapun secara fisik. Setidaknya, itu yang aku yakini saat itu. Renovasi hampir selesai ketika kejadian itu terjadi. Tinggal beberapa bagian kecil yang sebenarnya bisa dikerjakan dalam 1 atau 2 hari. Tapi hari itu, hujan turun sejak pagi, deras dan tidak menunjukkan tanda akan reda. Langit gelap, angin dingin menyusup ke sela-sela rumah. Pekerjaan terpaksa berhenti lebih cepat karena air mulai menggenang di belakang. Dimas membereskan alat-alatnya dengan tenang. Wajahnya terlihat lelah, tapi pasrah. Pagi itu suamiku sudah memberi kabar lewat pesan singkat bahwa dia tidak pulang karena harus lembur. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat pendek yang membuatku mengangguk sendiri meski dia tidak ada di depanku. Anakku juga tidak ada di rumah. Semalam dia menginap di rumah neneknya karena besok ada acara keluarga. Rumah yang biasanya terasa sepi, hari itu terasa kosong, benar-benar kosong. Aku dan Dimas akhirnya berteduh di teras belakang.
Air hujan jatuh berderap di atap seng, suara yang biasanya menenangkan, tapi kali ini justru membuat suasana terasa lebih hening. Bau tanah basah bercampur dengan aroma semen yang belum kering. Kami duduk agak berjauhan, tidak berhadapan langsung, hanya menghadap ke halaman belakang yang kini berubah menjadi genangan kecil. Awalnya kami ngobrol seperti biasa, tentang hujan yang makin sering turun akhir-akhir ini, tentang pekerjaan yang tertunda, tentang cuaca yang sulit ditebak. Percakapan ringan itu mengalir pelan, seolah hanya untuk mengisi waktu. Tapi entah sejak kapan, topiknya berubah. Tidak ada tanda jelas, tidak ada satu kalimat yang bisa aku tunjuk sebagai awal. Rasanya seperti air hujan yang pelan-pelan merembes ke tanah, lalu tiba-tiba sudah membasahi seluruh permukaan. Aku mulai bicara tentang diriku, tentang hari-hari yang terasa panjang, tentang rasa lelah yang tidak pernah benar-benar hilang meski aku sudah tidur cukup, tentang rutinitas yang terus berulang tanpa jeda. Kata-kata itu keluar begitu saja, tidak terencana, tidak terkontrol. Aku seperti membuka pintu yang selama ini sengaja aku kunci rapat. Aku bercerita tentang rasa tidak dianggap, tentang bagaimana rasanya berbicara tapi tidak benar-benar didengar, tentang bagaimana aku sering merasa keberadaanku hanya sebatas pelengkap, bukan bagian yang penting. Aku tidak menyebut nama suamiku, aku tidak menyalahkan siapapun secara langsung. Tapi setiap kata itu jelas mengarah ke satu sumber. Dan Dimas mendengarkan. Seperti biasa, dia tidak memotong, tidak menyelah, tidak mengalihkan pembicaraan. Dia menatap ke depan, sesekali mengangguk, sesekali menarik napas panjang. Saat aku selesai bicara, suasana hening. Hanya suara hujan yang semakin deras. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri yang saling menggenggam. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu kenapa aku menceritakan semua itu. Aku merasa bodoh, terlalu terbuka, terlalu lemah. Dimas menoleh ke arahku. Tatapannya kali ini berbeda, bukan tatapan sekilas seperti biasanya, tapi lebih lama, lebih dalam. Tidak membuatku takut, tapi justru membuatku ingin menghindar. Dia berkata dengan suara pelan, nyaris tertelan oleh suara hujan. Bu Ratna itu sebenarnya perempuan kuat, cuma jarang ada yang bilang. Kalimat itu sederhana, tidak panjang, tidak puitis, tapi seperti menampar hatiku, seperti membuka sesuatu yang selama ini tertutup rapat. Aku tidak siap mendengarnya, aku tidak siap diakui seperti itu. Aku menunduk lebih dalam, mencoba menahan sesuatu yang tiba-tiba naik ke tenggorokanku. Tapi aku gagal, air mata jatuh tanpa aku rencanakan. Bukan isakan keras, hanya tetesan yang terus mengalir satu demi satu. Aku merasa malu. Aku perempuan dewasa, seorang istri, seorang ibu. Aku seharusnya bisa mengendalikan diriku. Tapi di momen itu, semua pertahanan runtuh. Aku menangis bukan hanya karena kata-kata itu, tapi karena selama ini aku menunggu seseorang mengatakan hal tersebut tanpa aku sadari. Dimas terlihat panik sesaat. Dia bergeser sedikit, ragu-ragu. Tangannya terangkat, lalu turun lagi, seolah dia sendiri tidak yakin harus berbuat apa. Lalu dia mendekat, tidak langsung memeluk, tidak meraihku. Dia hanya menepuk bahuku pelan. Sentuhan itu ringan, hampir tidak terasa, tapi entah kenapa justru itu yang membuat dadaku bergetar. Sentuhan itu berbeda, bukan karena intensitasnya, tapi karena momennya. Aku rapuh, aku sedang terbuka, dan ada seseorang di dekatku yang melihat itu, lalu merespons dengan cara yang terasa culus. Aku tidak langsung menoleh, aku tidak langsung menjauh. Aku membiarkan tangannya tetap di sana lebih lama dari yang seharusnya. Aku tidak tahu siapa yang memulai. Aku tidak ingat dengan jelas urutan gerakannya. Yang aku ingat, hujan masih turun. Suara di sekitar terasa menjauh, dan dunia seolah menyempit hanya pada kami berdua. Batas yang selama ini aku jaga dengan susah payah runtuh dalam satu momen. Bukan dengan ledakan, tapi dengan runtuhnya tembok pelan-pelan, tanpa suara. Aku sadar ini salah. Kesadaran itu ada sejak awal. Tapi di saat yang sama, aku juga sadar aku menikmatinya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan karena perbuatannya semata, tapi karena perasaan yang menyertainya. Ada rasa hangat, ada rasa diterima, ada rasa menjadi berarti. Semua yang selama ini aku rindukan muncul dalam bentuk yang seharusnya aku tidak sambut. Waktu terasa aneh, entah cepat, entah lambat. Saat semuanya berakhir, hujan masih turun, tapi tidak sederas sebelumnya. Kami duduk terdiam,
tidak saling menatap, tidak ada kata-kata. Aku merapikan bajuku dengan tangan gemetar. Dimas berdiri, mengambil jaketnya. Wajahnya tegang, matanya tidak berani menatapku. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, permintaan maaf, penjelasan, atau bahkan penyangkalan. Tapi tidak ada kata yang keluar. Semua terasa salah, semua terasa terlambat. Dimas hanya berkata singkat bahwa dia akan pulang lebih dulu. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Suara langkah kakinya menjauh. Pintu belakang tertutup pelan. Rumah kembali sunyi. Hujan masih turun, tapi aku tidak lagi mendengarnya. Aku berdiri di tempat yang sama cukup lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dadaku sesak, kepalaku pusing. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping suamiku yang belum pulang, menatap langit-langit kamar. Pikiranku penuh. Aku memutar ulang kejadian sore itu berkali-kali. Setiap kali rasa bersalah muncul lebih kuat. Aku menangis dalam diam, menutup mulutku dengan tangan agar tidak bersuara. Bukan karena aku takut ketahuan, tapi karena aku tahu aku baru saja mengkhianati rumah tanggaku sendiri. Aku teringat wajah anakku, terbayang senyumnya saat pulang sekolah, terbayang kebiasaan kecil kami di akhir pekan. Semua itu membuat air mataku semakin deras. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Aku bukan perempuan yang ceroboh. Aku bukan orang yang suka main-main. Tapi kenyataannya, aku telah melangkah terlalu jauh. Menjelang dini hari, suamiku pulang. Aku berpura-pura tidur. Dia masuk kamar dengan langkah pelan, mungkin tidak ingin membangunkanku. Aku merasakan kasur bergerak saat dia berbaring. Aku menahan napas. Aku merasa bersalah hanya dengan berada di dekatnya. Aku merasa kotor, tidak pantas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan kejadian itu, ataukah perasaan ini akan benar-benar berhenti. Yang aku tahu, sesuatu sudah berubah, dan perubahan itu tidak bisa diambil kembali. Babak baru dalam hidupku telah bermulai, bukan dengan niat, tapi dengan kelemahan. Dan malam itu, dalam gelap kamar kami, aku menyadari satu hal yang membuatku semakin hancur. Mengkhianati orang lain itu menyakitkan, tapi mengkhianati dirimu sendiri jauh lebih menyiksa. Renovasi benar-benar selesai beberapa hari setelah hujan itu. Dimas datang hanya untuk merapikan sisa pekerjaan dan memastikan semuanya rapi. Tidak ada lagi obrolan panjang. Tidak ada lagi tawa ringan. Sikap kami berubah, tapi bukan menjadi asing. Justru ada jarak aneh yang terasa terlalu dekat untuk disebut biasa, tapi terlalu jauh untuk kembali seperti sebelumnya. Saat dia pamit sore itu, kami hanya saling mengangguk. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata berlebihan. Tapi aku tahu, sesuatu di antara kami belum benar-benar berakhir. Dan memang benar, hubungan kami tidak berhenti di hari itu. Beberapa hari setelahnya, sebuah pesan masuk ke ponselku. Singkat, menanyakan kabarku. Aku membaca pesan itu berkali-kali sebelum membalas. Aku tahu seharusnya aku tidak menanggapi. Aku tahu ini salah. Tapi jariku tetap bergerak. Aku membalas dengan kalimat netral. Sekadar menjawab. Dari situlah semuanya berlanjut. Awalnya, pesan-pesan itu hanya basa-basi. Tanya kabar, tanya aktivitas. Tidak ada kata yang melanggar batas secara terang-terangan. Tapi semakin sering kami bertukar pesan, semakin tipis batas itu terasa. Dari sekadar sudah makan, berubah jadi hari ini kepikiran terus. Dari cerita ringan, berubah jadi ungkapan rindu yang disamarkan. Aku hidup dalam dua dunia yang berjalan bersamaan. Di dunia nyata, aku adalah istri dan anak. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, menunggu suami pulang. Aku tersenyum di meja makan, menjawab seperlunya, berusaha terlihat normal. Tapi di dunia kecil di layar ponselku, aku adalah perempuan lain. Perempuan yang merasa diinginkan, diperhatikan, ditanya dengan tulus. Perempuan yang kembali merasa hidup. Setiap kali ponselku berbunyi, dadaku berdebar. Ada rasa senang yang muncul seketika. Tapi rasa itu selalu diikuti sesuatu yang lebih berat. Rasa bersalah. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku sering menutup ponsel dengan cepat saat suamiku mendekat. Meski tidak ada pesan yang benar-benar eksplisit. Aku mulai menyembunyikan sesuatu, dan itu membuatku semakin gelisah. Aku tidak bisa menikmati kebahagiaan kecil itu sepenuhnya. Setiap tawa terasa palsu.
Setiap rasa senang selalu dibuntuti rasa takut. Takut ketahuan, takut kehilangan, takut pada diriku sendiri. Aku mulai sulit tidur. Pikiran terus berputar. Aku sering terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar, seolah-olah baru saja melakukan kesalahan besar, meski aku hanya berbaring diam. Setiap melihat suami dan anak, dadaku terasa sesak. Aku menatap wajah anakku saat dia bercerita tentang sekolah, dan perasaan bersalah itu muncul lagi. Aku merasa seperti sedang membohongi mereka, bahkan saat aku tidak berkata apa-apa. Aku mulai mudah emosi. Hal-hal kecil bisa membuatku tersulut. Suamiku yang terlambat pulang sedikit saja bisa membuatku panik. Anak yang lupa menaruh sepatu di tempatnya bisa membuatku marah berlebihan. Aku sadar, kebahagiaan yang aku cari justru membuat hidupku semakin kacau. Tapi aku seperti orang yang terjebak di tengah. Aku ingin berhenti, tapi aku juga takut kembali ke rasa sepi yang dulu. Aku terus menunda keputusan, berharap semuanya akan reda dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, kebohongan sekecil apapun selalu menuntut harga. Suamiku mulai menyadari ada yang berubah. Bukan karena menemukan pesan, bukan karena melihatku berkomunikasi diam-diam, tapi karena sikapku. Aku lebih sering melamun. Aku menjaga jarak. Sentuhan kecil yang dulu biasa kini terasa canggung. Aku tidak lagi terbuka seperti sebelumnya. Dan dia merasakan itu. Suatu malam, setelah anak kami tidur, suamiku mengajakku bicara. Nadanya tendang, tapi matanya terlihat lelah. Dia bertanya apa aku sedang punya masalah. Aku menjawab singkat, bilang tidak apa-apa. Jawaban itu justru membuat suasana semakin berat. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, dan akhirnya emosi kami meledak. Kami bertengkar besar, suara kami meninggi, sesuatu yang jarang terjadi selama pernikahan kami. Dia bertanya kenapa aku menjauh, kenapa aku terasa dingin, kenapa aku seperti bukan istrinya lagi. Aku membela diri dengan cara yang buruk. Aku menyebut kesibukannya, kepulangannya yang selalu malam, ketidakhadirannya selama ini. Kata-kata itu meluncur tanpa aku saring, bercampur antara kebenaran dan pembenaran. Dan di tengah pertengkaran itu, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan terjadi. Suamiku menangis. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang jatuh tanpa bisa dia tahan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat dia rapuh di depanku. Suaranya bergetar saat dia berkata bahwa dia merasa kehilangan istrinya, meski aku masih ada di rumah. Dia bilang dia merasa gagal, merasa tidak cukup, dan tidak tahu harus berbuat apa agar aku kembali seperti dulu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Semua pembelaan di kepalaku runtuh. Aku melihat di depanku bukan pria yang sibuk dan menjauh, tapi suami yang kebingungan dan terluka. Dan aku sadar, aku tidak hanya melukai satu orang. Aku menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, sedikit demi sedikit, dengan kebohongan dan jarak yang aku ciptakan sendiri. Malam itu aku menangis, bukan sendirian, tapi di depan suamiku. Bukan untuk membela diri, tapi karena aku benar-benar merasa hancur. Aku tidak mengaku secara detail tentang Dimas. Aku tidak sanggup. Tapi aku mengakui bahwa aku merasa kesepian, bahwa aku merasa tidak didengar, dan aku membuat pilihan yang salah dalam menghadapinya. Suamiku mendengarkan, masih dengan mata merah. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya saat itu. Setelah malam itu, aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam dua dunia. Aku tidak bisa berharap semuanya baik-baik saja, sambil terus menyimpan rahasia. Aku memilih mengakhiri semuanya dengan Dimas, tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Aku mengirim satu pesan mengatakan bahwa aku tidak bisa melanjutkan ini, bahwa aku harus memperbaiki hidupku sendiri. Tidak ada balasan panjang, hanya satu kalimat singkat yang mengucapkan terima kasih atas kejujuran itu. Dan disitulah semuanya berakhir. Aku menatap layar ponsel lama setelah pesan itu terkirim. Ada rasa kehilangan, tapi juga ada rasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah kelelahan. Aku tahu, menghentikan hubungan itu tidak serta-merta memperbaiki semuanya. Luka sudah terlanjur ada, kepercayaan sudah retak. Tapi aku juga tahu, semakin lama dibiarkan, semakin banyak yang akan hancur. Malam itu, aku menyadari satu hal yang paling pahit. Kadang, yang terlihat seperti pelarian dari rasa sakit justru menjadi sumber luka yang lebih dalam. Dan memperbaiki kesalahan bukan soal kembali ke masa lalu, tapi berani berhenti sebelum semuanya benar-benar runtuh.
Aku akhirnya memilih jujur pada suami. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Butuh beberapa hari penuh gelisah, malam-malam tanpa tidur, dan dialog panjang dengan diriku sendiri. Aku menimbang kemungkinan terburuk. Aku membayangkan dia pergi, membawa rasa kecewa yang tidak bisa diperbaiki. Aku membayangkan rumah ini kosong, bukan hanya secara fisik, tapi secara makna. Tapi semakin aku menunda, semakin aku merasa tenggelam dalam kebohongan yang aku bangun sendiri. Aku tidak menceritakan semuanya secara detail. Aku tidak sanggup. Aku hanya mengatakan bahwa aku telah melakukan kesalahan besar, bahwa aku sempat melibatkan perasaan dengan orang lain, dan bahwa aku menyesalinya. Aku mengaku bahwa aku menyembunyikan sesuatu, bahwa aku menjauh, dan bahwa aku telah mengkhianati kepercayaan yang dia berikan padaku selama ini. Kata-kata itu keluar dengan suara gemetar. Tanganku dingin. Aku tidak berani menatap matanya saat itu. Suamiku diam lama setelah aku selesai bicara. Wajahnya tidak marah, tapi kosong. Ekspresi itu justru lebih menyakitkan daripada amarah. Dia bertanya beberapa hal, singkat dan to the point. Aku menjawab sejujurnya sebatas yang aku mampu. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya keheningan yang berat, seperti dinding tinggi yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Dia tidak pergi malam itu, tapi dia juga tidak memelukku. Kami tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang terasa lebih lebar dari sebelumnya. Aku menatap punggungnya dalam gelap, menahan tangis, sadar bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak akan mudah. Aku sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Hari-hari setelah pengakuan itu adalah masa paling berat dalam hidupku. Kami tidak langsung baikan. Tidak ada adegan dramatis saling memaafkan. Yang ada hanyalah kehati-hatian. Setiap percakapan terasa kaku. Setiap gerak terasa diawasi. Bukan dengan curiga berlebihan, tapi dengan luka yang belum sembuh. Kepercayaan yang runtuh tidak bisa dibangun ulang dalam semalam. Kadang suamiku terlihat berusaha bersikap normal, mengajak bicara soal hal-hal kecil. Tapi di waktu lain, dia mendadak diam, menarik diri, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu aku penyebabnya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menuntut apapun. Tugasku saat itu hanya satu, bertahan dan jujur, meski rasanya menyakitkan. Anakku mulai menyadari ada yang berbeda. Dia mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan perubahan suasana. Aku berusaha sekuat mungkin agar dia tidak ikut terluka. Aku tersenyum di depannya, menemaninya belajar, mendengarkan ceritanya. Tapi di dalam, aku sering merasa hancur. Ada rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Kami sempat menjalani hari-hari tanpa banyak bicara. Ada jarak yang terasa dingin. Tapi perlahan dari keheningan itu, percakapan kecil mulai muncul lagi. Bukan soal perasaan dulu, tapi soal rutinitas, soal anak, soal pekerjaan. Dari situlah, pelan-pelan, kami belajar kembali berkomunikasi, meski belum sepenuhnya pulih. Aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Selingkuh tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia tidak datang karena satu momen, satu hujan, atau satu kalimat manis. Ia tumbuh perlahan, dari komunikasi yang mati, dari perasaan yang diabaikan, dari jarak yang dibiarkan melebar tanpa upaya menjembatani. Dan yang paling menentukan, dari pilihan yang salah saat diuji. Aku tidak mencari pembenaran, apa yang aku lakukan tetap salah. Tapi memahami prosesnya membuatku sadar bahwa masalah rumah tangga tidak akan selesai dengan dipendam atau dihindari. Kesepian yang tidak dibicarakan akan mencari jalannya sendiri. Dan seringkali jalur itu membawa kehancuran. Suamiku dan aku mulai mencoba memperbaiki apa yang tersisa. Tidak dengan janji manis atau drama besar, tapi dengan hal-hal sederhana. Mendengarkan tanpa menyela, bertanya dengan sungguh-sungguh, mengakui lelah masing-masing. Ada hari-hari di mana kami merasa dekat lagi. Ada juga hari-hari di mana luka lama kembali terasa. Proses itu naik turun dan melelahkan. Tapi setidaknya kami menjalaninya dengan jujur. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari pernikahan ini kelak.
Tidak ada jaminan semuanya akan kembali seperti dulu. Bahkan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku belajar menerima bahwa beberapa kesalahan memang mengubah segalanya. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah memilih, apakah ingin lari atau bertanggung jawab. Aku tidak bangga dengan apa yang aku lakukan. Cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dibenarkan. Ini adalah pengakuan tentang kelemahan, tentang pilihan buruk, dan tentang harga yang harus dibayar. Perhatian dari orang asing memang terasa manis, terasa mengisi kekosongan. Tapi rasa itu semu dan tidak pernah sebanding dengan kehancuran yang ditinggalkannya. Sekarang, setiap kali aku merasa lelah atau sepi, aku berusaha berbicara. Meski sulit, meski canggung, aku belajar bahwa diam bukan selalu bentuk kesabaran, dan mencari pelarian bukan solusi. Jika ada satu hal yang ingin aku sampaikan dari cerita ini, itu sederhana, tapi penting. Kalau kamu sedang merasa sepi dalam hubungan, bicaralah. Jangan menunggu sampai hati terlalu kosong. Jangan mencari pelarian di luar, karena sekali melangkah keluar, jalan kembali tidak pernah sama lagi. Dan tidak semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah hampir runtuh.